Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Kelas A4, NIM 22811306167. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati Cirebon. Prodi PJJ PAI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat semua ya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yaitu membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, idhar halki, ikfa hakiki, iklab, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Nanti kita akan bahas satu persatu di antara kelimanya. Sekarang kita bahas yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin, yaitu yang pertama idhar halqi. Idhar artinya jelas atau terang. Huruf idhar halqi ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu yang 6 tadi ya, hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain, maka hukum bacaannya adalah jelas atau tanpa dengung. Sedangkan panjang bacaan idhar halqi itu dibaca 1 harokat atau 1 ketukan murotal atau setengah alif. Sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama yaitu ada man utiya. Man itu dibaca jelas. Kenapa kok dibaca idhar halqi? Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Maka disebut bacaan idhar halqi. Contoh selanjutnya, fasholli lirabbika wanhar. Wanhar harus dibaca jelas karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Contoh yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Ada huruf mim berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf ha. Karena ha merupakan huruf halqi, maka disebut dengan bacaan idhar halqi. Contoh yang keempat, narun hamiyah. Narun hamiyah.
Ada harokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf H. Dibaca satu ketukan atau satu harokat atau setengah alif. Contoh selanjutnya yaitu adzabun alim. Ada harokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Maka disebut dengan bacaan idhar halqi. Jadi perlu diingat, idhar tadi artinya jelas atau terang. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Dibaca satu ketukan murotal, atau satu harokat, atau setengah alif. Kalau sudah faham tentang idhar halqi, kita lanjut hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu ada ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf. Ya. Ikhfa hakiki itu artinya samar-samar, hurufnya ada 15. Apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf 15 yang tadi, maka hukum bacaan adalah ikhfa hakiki dan dibaca samar. Panjang bacaan ikhfa hakiki itu ada 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau bisa dibaca 1 alif. Sekarang kita ke contoh. Contoh bacaan ikhfa hakiki yang pertama, yaitu ada anjainakum. Harus dibaca samar. Tidak boleh dibaca anjainakum, tidak boleh. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Maka harus dibaca samar. Anjainakum. Contoh yang kedua. Innahu kana huban kabira. Huban kabira. Ada harokat fathah tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka harus dibaca 2 harokat atau ikhfa hakiki. Contoh yang ketiga, madzalladzi. Nun sukun bertemu dengan huruf zal. Yauma idzin zurqa. Ada harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf za. Maka disebut bacaan ikhfa hakiki. Contoh selanjutnya yaitu ada in kunta. Ini tidak hanya ada satu bacaan ikhfa, tetapi ada 2. Yang pertama yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Terus yang kedua ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka dalam contoh yang kelima ini ada 2 bacaan ikhfa hakiki. In kunta. Kalau sudah paham, ya tadi ikhfa itu artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa,
qaf, kaf, dan dibaca 2 ketukan murotal atau 2 harokat ataupun 1 alif. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ketiga, yaitu ada bacaan iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar. Hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf ba. Cara membaca bacaan iqlab yaitu menggantikan huruf nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun. Lalu disembunyikan ke dalam huruf ba disertai dengan mendengung. Panjang bacaan iqlab yaitu 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau 1 alif. Kita perjelas lagi langsung ke contoh. Yang pertama yaitu mim baqiyatin. Suara nun sukun hilang menjadi huruf suara mim sukun. Mim baqiyatin. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Harus dibaca 2 harokat. Contoh yang kedua yaitu kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Suara nun sukun hilang diganti dengan huruf mim sukun. Contoh yang ketiga, wa amma man bakhila wastaghna. Ya, man bakhila. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh selanjutnya yaitu jazaa'an bima. Ada harokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ba, maka disebut bacaan iqlab dan dibaca 2 harokat. Contoh selanjutnya yaitu yumbitu. Tidak boleh dibaca yunbitu. Tidak boleh. Harus dimasukkan ke dalam huruf mim sukun. Yumbitu. Gimana anak-anak? Sudah paham? Ya, diingat-ingat dan dihafalkan. Tadi iqlab artinya yaitu membalik atau menukar. Hurufnya ada 1, yaitu huruf ba. Dan dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau 1 alif. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita lanjut ke hukum nun sukun dan tanwin yang keempat, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan cara mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya yaitu memasukkan nun sukun ataupun tanwin kepada salah satu huruf idgham disertai dengan mendengung. Panjang bacaan idgham bi gunnah yaitu 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau 1 alif. Diingat-ingat ya, idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan cara mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu bisa disebut yanmu, ya,
nun, mim, dan wawu. Panjang bacaannya yaitu ada 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau bisa juga dengan 1 alif. Sekarang kalau sudah tahu artinya, cara membacanya, hurufnya, panjang bacaannya berapa, kita lanjutkan ke contoh. Contoh dari idgham bi gunnah. Yang pertama yaitu may yaqulu. Huruf nun sukun harus dimasukkan ke dalam huruf sesudah nun sukun ataupun tanwin ya. Yang pertama ini adalah may yaqulu. Berarti nun sukun dimasukkan ke dalam huruf iya. Maka suara nun sukun hilang. Kenapa kok dibaca idgham bi gunnah? Sebabnya apa? Yaitu karena ada nun sukun bertemu dengan huruf iya. Contoh yang kedua yaitu ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Tidak boleh dibaca ghisyawatun walahum. Tidak boleh. Karena ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Contoh selanjutnya yaitu ada firasyaw was-samaa. Firasyaw was-samaa. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Lahabi wa tab. Lahabi wa tab. Ada harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka ini harus dibaca 2 harokat atau bacaan idgham bi gunnah. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke hukum nun sukun dan tanwin yang kelima, yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan dengan tidak mendengung. Hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf nun sukun ataupun tanwin ke dalam huruf idgham dengan cara tidak mendengung. Panjang bacaan idgham bila gunnah yaitu 1 harokat atau 1 ketukan murotal atau setengah alif. Contoh idgham bila gunnah. Yang pertama yaitu meladungki. Tidak boleh dibaca 2 ketukan meladungki. Tidak boleh. Harus 1 ketukan. Agak lambat. Meladungki. Ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka harus dibaca 1 harokat atau 1 ketukan. Contoh yang kedua, ghafurur rahim. Ada harokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf ro. Maka disebut bacaan idgham bila gunnah. Contoh yang ketiga, mir rabbir rahim. Mir rabbir rahim. Ini ada 2 bacaan idgham bila gunnah. Yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ini harus dibaca idgham bila gunnah. Yang kedua ada birrahim. Ada harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf
ro. Maka harus dibaca idgham bila gunah, yaitu 1 harokat. Contoh selanjutnya yaitu ada walam yakullahu. Walam yakullahu. Ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Sampai sini kalian sudah paham, anak-anak? Ya, intinya hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu tadi ada 5. Yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar itu artinya jelas ataupun terang. Hurufnya ada 6, yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Panjang bacaannya itu 1 harokat atau 1 ketukan murotal atau bisa juga setengah alif. Terus yang kedua yaitu tadi ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar. Hurufnya ada 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau 1 alif. Yang ketiga yaitu iklab. Iklab artinya membalik atau menukar. Maksudnya membalik atau menukar ini huruf nun sukun ataupun tanwin, suara nun sukun dan ataupun tanwin ditukar dengan huruf mim sukun. Huruf iklab itu ada 1 yaitu ba. Panjangnya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau 1 alif. Hukum nun sukun dan tanwin yang keempat tadi ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu artinya memasukkan dengan cara mendengung. Hurufnya ada 4 yaitu yanmu, ya, nun, mim, dan wawu. Panjang bacaannya tadi ada berapa? 2 harokat atau 2 ketukan murotal atau 1 alif. Nah, untuk idgham bi gunnah ini di dalam Al-Qur'an ada 4 kalimat atau 4 kata yang tidak dihukumi bacaan idgham bi gunnah. Itu apa saja? Yaitu ada bunyanun, dunyanun, qinwanun, shinwanun. Itu tidak disebut bacaan idgham bi gunnah. Tetapi 4 kata atau 4 kalimat tadi dihukumi bacaan idhar wajib. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang kelima yaitu ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah tadi artinya memasukkan dengan cara tidak mendengung. Hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Panjang bacaannya 1 harokat atau 1 ketukan murotal atau setengah alif. Jika kalian sudah paham tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada 5 tadi, sekarang kita berlatih untuk mencari hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada kalimat di bawah ini. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Ini kita cari. Ada bacaan apa saja pada nomor 1 ini? Ada lulli wailul likulli. Ada harokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam.
huruf lam tadi termasuk huruf bacaan idgham bila gunnah. Berarti wailul likulli ini bacaan idgham bila gunnah karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Humazatil lumazah. Ada harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, maka juga disebut bacaan idgham bila gunnah. Pada soal nomor 1 ini ya bacaannya ada 2. Yang pertama bacaan idgham bila gunnah dan yang kedua juga idgham bila gunnah. Kita lanjut. Nomor yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Law wa 'addadah. Ada harokat fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka disebut bacaan idgham bi gunnah, harus dibaca 2 harokat. Soal yang ketiga, kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka disebut bacaan iklab dan harus dibaca 2 harokat. Kita lanjut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Huyaw ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Huruf ya tadi termasuk huruf idgham bi gunnah. Berarti ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Yauma idzin khashi'ah. Zin khashi'ah jelas. Berarti kalau jelas itu merupakan bacaan idhar halqi karena ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha. Pada soal nomor 4 ini ada 2 bacaan. Yang pertama tadi adalah bacaan idgham bi gunnah dan yang kedua adalah bacaan idhar halqi. Sekarang soal nomor 5. Tusqa min ainin aniyah. Min ainin ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf ain tadi termasuk huruf halqi. Maka disebut dengan bacaan idhar halqi. Ainin aniyah. Ada harokat kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Dibaca 1 harokat. Berarti juga termasuk bacaan idhar halqi. Dalam soal nomor 5 ini ada 2 bacaan. Yang pertama ada nun sukun bertemu ain, idhar halqi. Dan yang kedua kasroh tanwin bertemu hamzah, juga idhar halqi. Sekarang soal yang terakhir yaitu laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'amun illa ada harokat dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Maka disebut bacaan idhar halqi. Min dhari'. Ada nun sukun bertemu dengan huruf dot. Huruf dot tadi termasuk huruf yang 15. Yang tadi hurufnya ada 15 yaitu ikhfa hakiki, maka min dhari' disebut bacaan ikhfa hakiki. Ya, sampai di sini penjelasan dari saya. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham? Ya, tolong dipelajari dan diterapkan ketika dalam membaca Al-Quran. Sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.